Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita yang tiada terhingga, memberikan nikmat berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau seandainya kita diminta oleh Allah untuk mengganti nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk membeli atau mengganti apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, meminta ampun kepadanya, memohon ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia biasa tentunya tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Kita sebagai manusia dalam kehidupan kita, profesi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang yang beraktivitas dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti sering kita melakukan perbuatan salah dan dosa. Kalau berkaitan kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti dengan kita meminta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sering kita lakukan. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW setiap hari agar kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu setiap hari tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan, wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Dan sesungguhnya saya senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang sangat mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Setiap hari memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Apalagi kita, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, yang pasti kita sebagai manusia biasa, manusia yang sering mungkin terucap dari lisan kita, dari tutur kata kita, kadang-kadang kita menyakiti saudara kita, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saudara kita. Mungkin kita sering membicarakan saudara kita tanpa kita sengaja ataupun kita sengaja. Tentunya harus lebih banyak apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kalau kita hanya beristighfar diperintahkan oleh Rasulullah SAW setiap ba'da sholat, hanya yang biasa kita lakukan 3 kali setiap sholat 5 waktu, 3 kali 5 hanya 15 kali, maka sungguh jauh dengan apa yang telah sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dan sungguh sangat luar biasa keutamaan dan faedah istighfar. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru," maka aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru," mohonlah ampun kepada Tuhanmu, memintalah ampun kepada Tuhanmu. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara," sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia meminta ampun kepada Allah, seberapapun dosa yang telah ia lakukan, seberapapun dosa yang telah ia lakukan kepada Allah, ketika dia meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan itu umum kepada kita semuanya. Dan itu berlaku kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Nuh dan umat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, subhanallah, faedahnya, keutamanya sangat luar biasa. Allah akan memberikan jaminan di dunia dan di akhirat. Allah memberikan jaminan kepada orang yang senantiasa melazimkan istighfar, akan dijamin oleh Allah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, memohon ampun kepada Allah setiap saat, setiap waktu, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan setiap kesempitannya dan akan menghilangkan setiap kesedihannya, dan subhanallah, Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sangat luar biasa faedah atau keutamaan istighfar. Kemudian dalam sebuah ayat dalam surat Nuh tadi dilanjutkan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat kepada kalian. Dan tentunya hujan yang lebat di sini adalah hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa banjir. Hujan yang membawa rahmat, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Oleh karena itu, ketika suatu kaum, suatu daerah, mereka membiasakan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan memberikan keberkahan, memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kepada kalian. Masya Allah, janji Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kepada kalian. Dan pasti akan diberikan harta yang banyak, diberikan anak yang banyak. Dan sesungguhnya semua ini adalah sesuatu yang pasti diinginkan oleh manusia seluruhnya. Manusia secara umum pasti menginginkan harta, menginginkan anak, menginginkan keluarga yang soleh dan soleha. Ini adalah yang didambakan oleh semua manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun kepada kalian, kebun-kebun yang indah. Dan ini, kebun-kebun ini adalah sesuatu yang paling didambakan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kalau hanya sekedar emas permata, emas berlian, itu kurang didambakan. Tetapi ketika disebutkan adalah kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang luas, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian tentunya ini adalah kepada kita semuanya. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kemudian diberikan kebun-kebun yang indah, kemudian diberikan sungai-sungai yang mengalir. Tentunya dengan sungai-sungai yang mengalir itu akan mengairi tanaman-tanaman, baik itu tanaman padi ataupun tanaman-tanaman yang lainnya yang membutuhkan air. Dan semua tanaman yang ada di muka bumi ini adalah tentunya membutuhkan air, dan yang memberikan air
hujan, mengalirkan sungai-sungai itu adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap nafas kita yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, memberikan kelapangan kepada kita, sehingga kita dijaga oleh Allah, diberikan jaminan oleh Allah, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Baik kita diberikan rizki di dunia, lebih-lebih kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.